Abu Jahal dan Abu Lahab adalah paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, namun sekaligus musuh Allah dan Rasulnya. Kematian mereka sangat tragis dan kuburan mereka mengeluarkan bau busuk dan bau bangkai sampai sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunia Islam. Kematian Abu Jahal. Keangkuhan Abu Jahal bersama kaum musyrikin akhirnya berakhir dengan cara mengenaskan. Ia yang selalu menentang Rasulullah akhirnya kalah dalam perang Badar. Dalam peperangan tersebut, orang-orang Islam mendapatkan kemenangan besar, sementara kaum musyrikin banyak yang mati dan lari karena tak kuasa menahan serangan umat muslim. Dikisahkan, dalam pertempuran itu, Abu Jahal terjebak dalam kebingungan karena pasukannya kocar-kacir. Namun karena begitu besarnya rasa angkuh dalam dirinya, ia berdiri sambil berteriak dengan penuh kesombongan. Demi Latta dan Uzza, kami tidak akan kembali hingga kami mengikat Muhammad beserta para sahabatnya dengan tali, dan janganlah seorang dari kalian merasa iba hanya dengan membunuh satu orang dari mereka. Berilah mereka pelajaran yang sebenarnya hingga mereka tahu akibat perbuatan mereka yang membenci agama kalian, kata Abu Jahal. Namun tak lama kemudian teriakan Abu Jahal pun lenyap seperti ditelan lembah Badar. Abu Jahal terus mendapatkan perlawanan dari umat Islam hingga dalam kondisi terjepit. Apa yang terjadi dalam peperangan yang sengit itu terhadapku? Aku ibarat anak 2 tahun yang baru keluar giginya. Seperti inilah ibuku melahirkanku, ujarnya tak berdaya. Melihat Abu Jahal dalam kondisi bahaya, kaum musyrikin mengelilingi Abu Jahal. Mereka mengelilinginya hingga Abu Jahal persis berada di tengah-tengah bagaikan pepohonan yang mengelilingi hutan. Tapi dalam sekejap saja tubuh Abu Jahal ambruk ke tanah. Napasnya terengah-engah karena tusukan panah dan tebasan pedang dari pahlawan Islam. Dalam kondisi sekarat, Abu Jahal pun menunggu detik-detik kematiannya yang sangat menyakitkan. Ia terkapar dan merasakan buruk penyiksaan. Tatkala peperangan telah reda, kaum musyrikin lari dengan kekalahan, sementara kaum muslimin bergembira atas kemenangan tersebut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Siapa yang mau memperlihatkan kepada kami apa yang diperbuat Abu Jahal?" Mendapatkan pertanyaan itu, Ibnu Mas'ud berdiri dan bergegas pergi, lalu mendapati Abu Jahal dalam kondisi lemah setelah dipukuli oleh 2 putra Abra, Muawiz dan Muaz. Ibnu Mas'ud pun kemudian menarik jenggot Abu Jahal seraya berkata, "Apakah engkau Abu Jahal?" "Giliran siapa ini?" kata Abu Jahal dengan sisa-sisa tenaganya. "Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya." "Bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menghinakanmu, wahai musuh Allah?" jawab Ibnu Mas'ud. "Apakah ada yang lebih hebat dari lelaki yang dibunuh oleh kaumnya sendiri?" jawab Abu Jahal dengan nada yang masih saja sombong. Sesaat kemudian Abdullah pun membunuhnya, kemudian mendatangi Rasulullah seraya berkata, "Aku telah membunuhnya, aku telah membunuh Abu Jahal." Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Demi Allah yang tiada Tuhan yang berhak disembah selain Dia." Beliau pun mengulang-ulang ucapannya sebanyak 3 kali, kemudian bersabda, "Allahu Akbar, segala puji bagi Allah, maha benar janjinya menolong hambanya dan memperondakan pasukan. Pergi dan perlihatkanlah padaku." Para sahabat kemudian bergegas pergi lalu memperlihatkan jasad Abu Jahal kepada beliau. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Inilah Fir'aunnya umat ini." Penampakan makam Abu Jahal, orang yang paling jahat pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kuburan Abu Jahal. Penampakan makam Abu Jahal, orang yang paling jahat pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Bagi orang yang mendekati makam tersebut akan tercium aroma busuk di sekitar kuburan Abu Jahal. Ini berada di kota suci Makkah, yang dimana tempat tersebut terbengkalai tidak terurus. Makam atau tempat terbunuhnya Abu Jahal tersebut sangat bau busuk dan bau bangkai, karena di sini tempat terbunuhnya Abu Jahal saat perang Badar. Hal tersebut bisa terjadi karena dulunya Abu Jahal merupakan orang yang paling menentang agama Islam, sehingga Allah jamin ia sebagai ahli neraka jahanam. Selain itu juga Abu Jahal tersebut sering berbuat zalim kepada Rasulullah ketika tengah beribadah. Abu Jahal ini adalah penyebar hoaks pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia mati terbunuh saat perang Badar di tempat tersebut pada 17 Ramadan pada tahun 624 Masehi. Sebagaimana diketahui bahwa Abu Jahal yang dalam sejarah Islam dikisahkan membenci Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amr bin Hisham atau Abu Jahal, artinya bapak kebodohan, adalah salah seorang pemimpin penduduk Makkah yang terkenal akan permusuhannya terhadap kaum muslim. Amr bin Hisham atau Abu Jahal selalu memusuhi Rasulullah dan menolak dakwah dan kenabiannya. Oleh karena itu, Rasulullah menyebutnya sebagai Abu Jahal atau bapak kebodohan. Kematian Abu Lahab. Abu Lahab adalah paman Rasulullah, nama aslinya Abdul Uzza bin Abdul Muttalib. Awalnya hubungan Abu Lahab dengan kemenakannya ini sangat baik. Saking baiknya, dua anak lelakinya Utbah dan Utaibah menikah dengan dua putri Rasulullah, Ruqayyah dan Ummu Kulthum. Hubungan kekerabatan itu memburuk sejak Rasulullah menjadi nabi. Hanya dialah yang menjadi musuh. Paman lainnya seperti Abu Thalib, Abbas dan Hamzah berpihak kepada Rasulullah. Saking bencinya kepada Nabi Muhammad SAW, dia minta Utbah dan Utaibah menceraikan istrinya dan mengembalikan dua putri itu kepada Rasulullah. Bahkan ketika Nabi SAW berdakwah kepada orang-orang di pasar atau di Masjidil Haram, Abu Lahab memata-matai dari belakang. Begitu Rasulullah selesai bicara mengajak manusia hanya menyembah Allah, Abu Lahab ganti berbicara menjelek-jelekan nama baik Nabi Muhammad dan jangan percaya pada omongannya. Dia selalu menyulut api permusuhan kepada kemenakannya sendiri. Karena itu, kemudian Allah menurunkan surat Al-Lahab yang menjelaskan perilakunya itu ibarat api yang melahap segala usaha dan hartanya menjadi sia-sia. Abu Lahab termasuk orang kaya, namun dia takut perang. Saat perang Badar, dia tak mau ikut. Dia membayar orang untuk menggantikan, yaitu Asi bin Hisham bin Al-Mughirah. Ini tradisi Quraisy, jika tidak bisa berangkat perang, harus mengirim seseorang menggantikan dirinya. Ketika Abu Lahab mendengar informasi kekalahan orang-orang Quraisy di perang Badar, dia tidak langsung percaya, tapi rasanya dia sudah sangat malu dan stres berat. Dia tak habis pikir kekuatan orang Mekkah bisa kalah dengan pasukan Madinah pimpinan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang jumlahnya lebih kecil. Karena itu, dia segera mencari kebenaran kabar itu kepada orang-orang yang pulang dari perang. Ternyata berita perang ini sudah menghebohkan warga Mekkah. Mereka berkelompok membicarakan kabar kekalahan itu di sekitar Ka'bah. Abu Lahab keluar menuju Masjidil Haram mencari orang yang bisa memberinya informasi. Dia datang ke kemah kerja Abu Rafi' budak Abbas bin Abdul Muttalib yang bekerja membuat anak panah. Di situ ada istri Abbas, Ummu Fadl, saudara iparnya. Abu Lahab berjalan dengan marah, segera mengambil tempat duduk, lalu datang ke ponakannya Abu Sufyan bin Al-Harith bin Abdul Muttalib. Abu Lahab bertanya, "Hai Abu Sufyan, kemarilah, aku yakin kamu mempunyai informasi valid." Abu Sufyan bin Al-Harith duduk di dekat Abu Lahab. Orang-orang lainnya juga mengerubunginya ingin mendengar ceritanya. Abu Lahab berkata, "Hai kemenakanku, beritahu aku bagaimana kabar orang-orang Quraisy."
Abu Sufyan bin Al-Harith berkata, "Demi Allah, kita bertemu dengan mereka. Mereka membunuh dan menawan semau mereka. Demi Allah, aku tidak mencela orang-orang Quraisy ketika bertemu dengan orang-orang putih di atas kuda belang di antara langit dan bumi. Demi Allah, tidak ada yang sanggup bertahan menghadapi mereka." Abu Rafi yang pro Rasulullah berkomentar, "Demi Allah, orang-orang putih tersebut adalah para malaikat." Abu Rafi ini diam-diam sudah muslim bersama majikannya Abbas, namun keislamannya masih disembunyikan. Abu Lahab ternyata marah mendengar komentar itu. Dia mengangkat tangannya memukul wajah Abu Rafi dengan pukulan yang menyakitkan. Abu Rafi melawan. Dia membalas, tapi Abu Lahab menyerangnya lagi. Keduanya berkelahi. Abu Rafi kalah. Badannya babak belur dihajar. Melihat budaknya dianiaya, Ummu Fadl membela Abu Rafi. Dia ambil kayu pasak kemah lantas dihajar Abu Lahab dengan pukulan kayu itu hingga luka parah. Ummu Fadl berkata, "Kamu anggap dia lemah ketika tuannya tidak ada di tempat." Abu Lahab pulang dengan kemarahan meluap. 7 hari kemudian dia sakit keras. Tubuhnya muncul bisul semacam sakit taun yang berbau. Tubuhnya muncul bisul semacam penyakit taun yang berbau. Ada yang menyebut sakit itu akibat infeksi luka pukulan Ummu Fadl. Anak, istri, tetangganya tak ada yang mau merawatnya. Dia sendirian di rumah. Akhirnya dia mati tanpa diketahui orang. Bau busuk menyengat yang mengundang orang berdatangan ke rumahnya. Dia pun dikubur asal-asalan di dalam rumahnya karena tetangganya tak tahan dengan bau yang menusuk hidung. Akhir kematian Abu Lahab yang mengenaskan di tengah penghormatan dan gemerlap hidupnya. Kuburan Abu Lahab. Abu Lahab memang busuk. Ia adalah penghalang utama dakwah Rasulullah. Paman Nabi ini mati secara mengenaskan. Sebelum mati, ia menderita sakit parah dengan menebarkan aroma busuk sehingga tak ada yang sudi mendekatinya. Aroma busuk kian menusuk ketika dia mati. Berhari-hari mayatnya tak dikubur karena tak tahan dengan baunya. Mayat Abu Lahab akhirnya dilempari batu oleh sanak keluarganya dari kejauhan sampai terkubur oleh batu kerikil itu. Lalu bagaimana kondisi kuburan orang yang diabadikan namanya dalam Al-Quran? Kuburan Abu Lahab berada di puncak gunung yang di kemudian hari dinamakan Jabal Abu Lahab atau Gunung Abu Lahab. Gunung yang menyimpan jasad Abu Lahab itu tidak jauh dari Masjidil Haram, sekitar 3-4 km dari atas gunung yang sudah diratakan, dan di sekelilingnya banyak berdiri bangunan. Abu Lahab cukup kaya. Lokasi kuburannya itu adalah rumah keduanya. Rumah satunya lagi ada di kompleks Masjidil Haram. Untuk mencapai kuburan Abu Lahab butuh tenaga ekstra karena mesti jalan kaki melalui ganggang pemukiman yang sunyi. Di situ banyak rumah tua tanpa penghuni alias kosong. Permukiman ini dinamakan Kampung Abu Lahab. Jalan yang dilalui menanjak layaknya mendaki gunung. Hanya saja ini adalah perjalanan melalui gang yang sebagian jalannya berupa anak tangga selebar tidak lebih 2 meter. Di puncak gunung Abu Lahab, puncak gunung itu berpagar besi. Ini adalah tanah kosong berbatu. Ada cekungan di puncak gunung, dan cekungan itulah yang diperkirakan menyimpan jasad Abu Lahab bersama istrinya. Tak ada tanda sedikit pun yang menggambarkan bahwa itu adalah sebuah kuburan. Sahabat dunia Islam, itulah kematian dan kuburan Abu Jahal dan Abu Lahab. Mereka adalah paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sekaligus musuh Rasulullah dan Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat dan nantikan video selanjutnya.